perkenalkan, nama saya Cantika Saria, NPM 1801060127. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas HKBP Benson Pematang Siantar. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengasuh Bapak Benjamin Simamora, SEMM. Adapun topik yang akan saya bahas ialah tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur belanja dan pajak negara yang berdampak pada ekonomi secara makro. Ekonomi makro yang dimaksud contohnya agregat permintaan pasar, jumlah tenaga kerja, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Otoritas Jasa Keuangan juga mendefinisikan kebijakan fiskal sebagai kebijakan yang membahas pajak, penerimaan jasa, utang piutang, dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu, seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan tenaga kerja. Asal teori pemikiran tentang fiskal pertama kali dikemukakan oleh ahli ekonomi asal Inggris bernama John Maynard Keynes pada tahun 1800-an. Beliau meyakini bahwa pemerintah berperan terhadap perkembangan ekonomi suatu negara, terutama dalam hal ekspansi dan kontraksi pada siklus bisnis. Keynes juga meyakini bahwa pemerintah mampu memanipulasi pengeluaran konsumen dan investor agar tidak terjadi kontraksi yang berubah sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan stabil. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal dan moneter sering dianggap sama, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Meskipun keduanya sama-sama memiliki tujuan yang sama dengan memberikan stabilitas ekonomi. Nah, ini dia yang membedakan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat jasa suku bunga. Nah, secara umum ada 4 instrumen kebijakan fiskal. Instrumen yang pertama ialah instrumen pajak, yang kedua pengeluaran, yang ketiga utang publik, dan yang keempat anggaran. Nah, kemudian kita masuk pada tujuan kebijakan fiskal. Secara komprehensif dibagi atas 4 tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang kedua meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka pengangguran, yang ketiga memastikan stabilitas harga, yang keempat meningkatkan laju investasi. Untuk kebijakan fiskal yang ada di Indonesia, ada banyak contoh kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, adanya tax amnesty tahun 2017, yaitu program pengampunan pajak bagi wajib pajak yang telah tunggakan dan tidak melaporkan asetnya. Yang kedua, relaksasi pajak yang berlangsung selama tahun 2020 hingga awal 2021 untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dan yang ketiga, pengurangan subsidi BBM. Kesimpulan. Nah, yang menjadi kesimpulan pada topik kebijakan fiskal dapat dianalogikan ketika Anda mencoba membuat keputusan untuk meningkatkan taraf hidup, bagaimana Anda mendapatkan uang dan membelanjakannya, bagaimana kehidupan Anda tetap berjaga. Sama halnya dengan negara, kebijakan fiskal berfungsi agar aktivitas perekonomian negara tersebut stabil dengan cara mengatur pembelajaran, anggaran, dan pendapatannya. Sekian dari topik yang saya paparkan pada video kali ini. Saya ucapkan
terima kasih sudah menonton.